Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang dengannya kita diperintahkan untuk senantiasa mengesahkannya, yang dengannya kita diperintahkan untuk memberikan semua ibadah kita, semua pengagungan kita, ketundukan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya akan mewujudkan satu amal yang sangat agung, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita dengannya, yang dengannya Allah ciptakan kita untuknya, agar kita senantiasa menghambakan diri dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kehidupan kita, manakala tidak kita sibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tiba masa-masa yang di situ tidak lagi memberikan manfaat untuk kita, baik harta kita maupun anak-anak kita. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan atau masih kita dari hadis atau pembahasan dalam hadis yang ke-10, al-haditsul ashir, tentang as-salatu ala sibyan, mensolati anak-anak, dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiflu yusalla alaihi, anak-anak itu mereka disolati atasnya. Dan kita terakhir kemarin menjelaskan tentang perselisihan para as-salaf terkait apakah anak-anak yang lahir dalam keadaan gugur itu disolati. Maka pendapat yang sahih terkait dalam hal ini bahwasanya apabila anak-anak tersebut lahir dalam keadaan gugur dan belum memasuki usia ditiupkan padanya ruh, maka tidak disolati. Adapun ketika telah memasuki masa sesudah ditiupkan padanya ruh, yaitu setelah usia 4 bulan 10 hari atau 4 bulan lebih, maka di sini meskipun bayi tersebut itu setelah itu terlahir dalam keadaan gugur, yang pastinya ketika gugur di usia-usia tersebut tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, maka
disolati padanya. Kemudian di poin atau di pembahasan yang kelima, ma yuqalu minad du'ai fi salatil janazati 'ala sibyan. Doa yang dibaca ketika salat jenazah dan jenazahnya tersebut adalah seorang anak-anak atau seorang bayi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka ini sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah, faqala. Kemudian beliau mengatakan dalam doanya. Kemudian beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la tudhilluna ba'dahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibn Majah, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Yaitu kita membaca apa? Doa ketika salat jenazah sesudah rakaat yang kedua atau ketika takbir yang kedua, ketika takbir yang ketiga maksudnya. Karena di takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah, di takbir yang kedua membaca salawat, dan di takbir ketiga ini kita berdoa atau dianjurkan untuk banyak berdoa. Dan di situ di antara doa yang dibacakan oleh Nabi SAW adalah doa ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina Allahumma ighfir atau Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la tudhilluna ba'dahu. Ya Allah, ampunilah dari kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang kecil dan yang besar, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang menyaksikan maupun yang tidak ikut menyaksikan. Ya Allah, siapa di antara kami yang Engkau jadikan tetap hidup, maka jadikanlah kami hidup di atas keimanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa membekali diri kita dengan keimanan dalam kehidupan kita, karena inilah modal terbesar. Dan tidaklah seseorang bisa mendapati keimanan dalam dirinya ketika tidak di atas jalan ilmu dan menuntut ilmu dan dengan petunjuk dan pemahamannya yang benar, sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia di atas Islam, yaitu di atas kalimat tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Karena siapa yang meninggal di atas ucapan kalimat la ilaha illallah, jaminannya dia tidak akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan masukkan dia dalam surganya. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami ganjaran pahalanya, dan janganlah sesatkan kami, janganlah Engkau jadikan kami tersesat sesudah atau sepeninggalnya. Ini diantara doa yang dibaca ketika salat jenazah, dan jenazah tersebut adalah anak-anak. An Muhammad ibn Sirin rahimahullah,
disebutkan dari Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, annahu kana yad'u lis-saghiri wa yastaghfiru kama yad'u lil-kabiri. Bahwasanya beliau berdoa untuk jenazah anak-anak dan memohonkan ampun sebagaimana beliau berdoa untuk orang dewasa. Faqila lahu inna hadza laisa lahu dzanbun. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya anak ini belum punya dosa. Belum punya dosa. Faqal, maka beliau mengatakan atau beliau menjawab, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa qad umirat an usalliya alaihi wa qad umirtu an usalliya alaihi. Maka beliau menjawab, Nabi SAW adalah manusia yang telah Allah ampunkan dosa-dosanya untuknya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang telah lalu maupun yang sampai yang terakhir. Beliau telah diampunkan dosa-dosanya, dan aku telah diperintahkan untuk senantiasa bersalawat atas Nabi SAW. Dan dimaksud dari salawat di sini tidak lain adalah mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW dan juga memohonkan ampun untuk beliau. Maka untuk doa anak-anak bisa juga dengan doa sebagaimana untuk orang-orang yang sudah dewasa. An Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala qala, disebutkan oleh Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab, beliau mengatakan, ra'aitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yusalli 'alal manfusil ladzi lam ya'mal khati'atan qat fayaqulu Allahumma a'idhu min adzabil qabri. Aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mensalati jenazah yang dia meninggal dan belum melakukan kesalahan atau perbuatan dosa sedikit pun. Yang dimaksud tidak lain adalah anak-anak atau bayi yang baru lahir kemudian meninggal dunia belum melakukan kesalahan dan dosa sedikit pun. Maka beliau mengatakan dalam doa atau dalam salatnya tersebut, Allahumma a'idhu min azabil qabri. Ya Allah, lindungilah ia dari azab kubur. Lindungilah ia dari azab kubur, menunjukkan bahwasanya hal ini ditujukan untuk anak-anak juga. Ditujukan untuk anak-anak juga. Begitu juga sebagaimana dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana yusalli 'alal manfusil ladzi lam ya'mal khati'atan qat wa yaqul Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhra. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mensolati jenazah anak-anak yang baru lahir tadi, kemudian meninggal dunia. Alladzi lam ya'mal khati'ah, yang dia belum melakukan kesalahan sedikit pun. Dan beliau mengatakan dalam doanya, ya Allah, jadikan ia untuk kami pendahulu dan penggugur dan juga sebagai simpanan, penggugur dosa dan juga simpanan pahala bagi kami. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhra. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhra. Ini disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, doa atau di antara doa yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Wa an Al-Hasan Al-Basri
rahimahullahu nahwuhu wa lafdhuhu, yang semisal dengan itu juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang lafadznya Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa dhukhra. Ini ada perbedaan dari urutan saja, yang maknanya sama. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhra. Di sini didahulukan faratan, kemudian salafan wa ajra. Salafan wa ajra. Dhukhran di sini ajra. Simpanan pahala, ganjaran pahala yang Allah simpankan kelak untuk di akhirat. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa doa yang mungkin bisa dijadikan rujukan untuk doa yang kita baca atau yang dibaca ketika mensolati jenazah anak-anak, baik yang karena keguguran atau terlahir ke dunia sudah usia atau sudah terlahir, maksudnya di usia 9 bulan, kemudian terlahir, kemudian dia meninggal dunia, atau di usia mereka sudah berapa tahun, yang masih anak-anak. Maka ini diantara doa-doa yang mungkin bisa kita amalkan. Kemudian di poin yang ke-6, mu'allif memberikan beberapa faedah atau memberikan faedah yang ke-6, idza istama'at janazatur rajuli was-sabiyyi lis-salati 'alaihima. Apabila terkumpul dalam salat jenazah itu ada jenazah laki-laki, jenazah anak-anak. Bagaimana cara mensolati keduanya? Dalam satu kali salat itu ada dalam sekali salat jenazah ada jenazah laki-laki dan jenazah anak-anak. Maka quddimar rajulu mimma yali al-imam. Maka letaknya posisi jenazah laki-laki dewasa ini langsung berhadapan dengan imam. Wa ju'ila as-sabiyyu mimma yalil qiblah, dan jenazah anak-anak tadi itu berada di belakangnya, ya, belakang jenazah yang dewasa atau laki-laki dewasa tersebut, di sebelah atau di dekat kiblat. An Abi Ishaq qala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Ishaq, beliau mengatakan shalla Sya'biyyu ala janazati sabiyyin wa rajulin. Al-Imam Asy-Sya'bi mensolati jenazah seorang anak dan seorang laki-laki. Qala, maka beliau mengatakan, Al-Imam Abu Ishaq, faja'ala ar-rajulu mimma yalihi. Maka Al-Imam Asy-Sya'bi menjadikan jenazah laki-laki tersebut di hadapannya, was-sabiyyu amama ar-rajul, dan jenazahnya anak-anak di hadapan atau di setelah jenazah laki-laki. Ini apabila terkumpul dalam satu jenazah atau dalam satu salat jenazah tersebut ada jenazah dewasa dan anak-anak. Wasabi' idza ijtama'at janazatu sabiyyin wa imra'atin lis-salati 'alaihima. Kalau tadi jenazahnya laki-laki dan anak-anak, sekarang jenazah anak-anak dan perempuan, wanita yang sudah dewasa. Kalau terkumpul, kalau berbarengan bagaimana? Fasunnatu an yuqaddama as-sabi mimma yalil imam. Maka yang sunnah adalah diletakkan jenazah anak-anak itu di hadapan imam langsung. Wa an tuj'alal mar'atu mimma yalil qiblah, dan jenazah perempuan sesudah jenazahnya anak-anak, dekat kiblat. Berarti misal kalau ada jenazah laki-laki, anak-anak dan perempuan, maka laki-laki, baru setelah itu anak-anak, baru perempuan. An Ammar maula al-Harith ibn Naufal annahu syahida janazata Ummi Kalthum bint Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ibnaha
faju'ila al-ghulamu mimma yalil imamu fa ankartu dzalik. Wa fil qaumi Ibnu Abbasin wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqalu hadhihi sunnah. Disebutkan dari Ammar Maula al-Harith ibn Naufal, beliau menyaksikan jenazah Ummu Kalthum, putri dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa ibnaha, dan jenazah putrinya Ali ini yaitu Ummu Kalthum dan putranya, ibu dan anaknya ini. Maka pada saat itu dijadikan al-ghulamu mimma yalil imam, jenazahnya anak atau jenazahnya anak laki-laki ini ada di depan imam langsung, berada di depan imam langsung. Maka Ammar Maula Harith mengingkari hal itu, dan pada saat itu terkumpul sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Abu Qatadah, Abu Hurairah. Kemudian mereka semua mengatakan sepakat, hadhihi as-sunnah, inilah petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara faedah yang sangat agung, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang menjadi prioritas utama. Sehingga hendaknya ini pula lah yang menjadikan setiap amal kita, ketika kita beramal, kita jadikan timbangan utama yang kita prioritaskan dalam setiap amal kita, yaitu mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang paling utama. Ketika memang terdapat petunjuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya, maka kita berusaha untuk tunduk dan mengikutinya, mengamalkannya. Dan di dalam lafaz yang lain disebutkan bahwasanya yang menjadi imam adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan pada saat itu ada Al-Hasan, ada Al-Husain, Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibn Umar, dan yang lainnya. Kurang lebih ada 80 sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan semua sepakat itu untuk apa? Mendahulukan jenazah anak laki-laki dari jenazah perempuan. Jadi jenazah laki-laki langsung di depannya imam, dan jenazah perempuan setelah itu. Ats-tsamin. Kemudian di faedah yang ke-8 ini, idza istama'at janazatur rajuli was-sabiyyi wal mar'ati lis-salati 'alaiha. Jadi di sini mu'allif menjelaskan secara detail dan terperinci betul. Kalau yang pertama tadi di faedah yang ke-6, kalau jenazahnya dua, jenazah anak-anak dan jenazah laki-laki, bagaimana? Maka didahulukan jenazah laki-laki, baru jenazah anak-anak di depannya, gitu. Kemudian kalau jenazahnya ada dua dan itu jenazah anak laki-laki dan jenazah perempuan, maka yang di depan jenazahnya anak laki-laki berhadapan langsung dengan imam, baru setelah itu jenazah perempuan. Sekarang apabila terkumpul 3 jenazah, ada jenazah laki-laki, ada jenazah anak-anak, dan jenazah perempuan, dalam sholat jenazah yang berbarengan waktunya, faqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi kitabih Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab beliau Al-Um, law ijtama'at janaizu rijalin wa nisa, kalaulah terkumpul jenazah-jenazah laki-laki dan jenazah-jenazah perempuan, wasibyanun wa khunatha, jenazah dan juga terkumpul juga anak-anak, jenazah anak-anak, jenazah khunatha yang dia memiliki 2 kelamin dalam tubuhnya,
dalam keadaan ya memiliki dua kelamin, al-khunath, al-khuntha, maka kata beliau kalau terkumpul semuanya ja'alar rijalu mimma yalil imam, maka yang sunnah atau yang dianjurkan jenazah laki-laki langsung berhadapan dengan imam, diletakkan paling depan langsung di hadapan imam. Wa quddima ilal imami afdaluhum, kemudian dari beberapa jenazah laki-laki tersebut diletakkan yang paling memiliki banyak keutamaan, yang lebih dekat dengan imam. Itu. Jadi misal kalau ada beberapa jenazah laki-laki, maka yang paling diletakkan paling depan adalah jenazah di antara mereka yang memiliki keutamaan, atau yang paling utama di antara mereka. Siapa? Maka itu yang diletakkan berhadapan langsung dengan imam. Tsumma sibyan yalunahum, kemudian baru setelah itu diletakkan jenazah anak-anak. Diletakkan jenazah anak-anak. Setelah itu baru al-khunatha, yang punya dua jenis kelamin tadi, kelamin ganda. Kemudian yang terakhir baru jenazah perempuan. Wa bihi qala Ahmad ibn Hanbal, dan Al-Imam Ahmad juga sependapat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala, rahimahumullah. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni jilid yang ketiga. Itu urutan dari meletakkan jenazah ketika terkumpul dalam satu sholat jenazah tersebut beberapa jenazah dan berbeda-beda. Dan kalaupun satu jenis misal sama laki-laki semuanya, maka didahulukan yang paling utama. Begitu juga yang lainnya, maka didahulukan yang lebih atau paling utama dari mereka. Mana di antara mereka yang memiliki keutamaan di antara yang lainnya. Kemudian atau pembahasan hadis ini yang terakhir dari hukum dan juga adab-adab yang berkaitan dengan hadis yang ke-10 ini, yang dijelaskan oleh muallif, idza aslama as-sabiyul kafir famata hal yusalla alaihi. Sekarang pembahasannya terkait dengan apabila masuk Islam. Idza aslama as-sabiyul kafir, anak ini terlahir dalam keadaan kafir, kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia meninggal. Famata hal yusalla alaihi, apakah dia disolati atasnya? Maka muallif menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, idza aslama as-sabiyul mumayyizu mimman ya'qilul islama baina abawaini musyrikaini sahha islamuhu fa in mata sulliya alaihi wa dufina fi maqabiril muslimin. Apabila anak-anak tersebut sudah usia anak yang mumayyiz, di usia 7 tahun lebih, yang dia sudah mulai bisa menggunakan akalnya dan memahami tentang Islam, yang walaupun kedua orang tuanya musyrik gitu atau kafir, maka dinyatakan sah keislamannya, maka Islamnya dianggap sah. Maka apabila anak tersebut meninggal dunia, maka disolat di atasnya dan dia dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Maka dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka ini juga perlu diperhatikan, karena seringkali lebih-lebih ketika salah satu dari kedua orang tuanya tersebut berbeda agama, gitu. Entah bagaimana ceritanya, yang
mengakibatkan kedua orang tuanya berbeda agama. Namun akhirnya apa? Anak tersebut tidak dikuburkan, atau ketika dia sudah mengungkapkan atau menyatakan diri untuk masuk Islam, dia tidak boleh dikuburkan, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka ini perlu diperhatikan kembali. An Anas radhiyallahu anhu qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhdimuhu yahudiyan. Dikabarkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang anak yang dia menjadi pelayan beliau, pembantu beliau, dan anak ini adalah seorang Yahudi. Kedua orang tuanya Yahudi dan anak ini pun Yahudi. Faqala lahu, maka ketika anak ini sakit dan di masa-masa yang mungkin kritis mungkin di waktu itu, maka Nabi SAW mengatakan kepada anak tersebut, Qul la ilaha illallah, ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah. Maka anak tersebut pun melihat kepada bapaknya. Jadi anak ini tidak langsung mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia mungkin juga tahu, tentang arti kalimat ini, maknanya, kandungannya, konsekuensinya, sehingga dia pun tidak langsung mengucapkannya. Akan tapi dia melihat dulu kepada bapaknya, nengok ke bapaknya untuk meminta izin, sebagai bentuk izin dia kepada orang tuanya. Kemudian bapaknya pun mengatakan qala, faqala lahu, maka bapaknya pun mengatakan kepada putranya tersebut, Qul ma yaqulu lak, ucapkan apa yang diucapkan kepadamu. Qul ma yaqulu lak, atau disebutkan dalam riwayat yang lain, fa'ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Ini menunjukkan bahwasanya bapaknya tersebut memberikan izin kepada putranya untuk masuk Islam. Qala faqalaha, kemudian anak tersebut pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan sebesar-besar nikmat, seindah-indah karunia hidayah yang Allah berikan untuk hambanya yang Allah kehendaki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi sallu ala akhikum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada para sahabatnya, sallu ala akhikum, salatilah kalian atas saudara kalian ini, saudara seislam yang dia telah menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini sangat indah betul bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, dan keindahan pula bagaimana dakwah Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ishaq ibn Ithman, Sami'tul Hasan Al-Hasan Al-Basri su'ila 'anil ghulami aslama ibna tis'i sinin aw sab'a sinin baina abawayhi al-musyrikaini thumma mat qala yusalla alaihi. Begitu juga disebutkan tadi dari Imam Ishaq ibn Utsman, beliau pernah mendengar dari Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya tentang seorang anak yang dia masuk Islam di usia 9 tahun atau di usia 7 tahun lah, di usia 9 atau 7 tahun, yang kedua orang tuanya atau di hadapan kedua orang tuanya yang musyrik, dia masuk Islam. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia.
qala yusalla alaihi, maka Al-Imam Al-Hasanul Basri mengatakan bahwasanya anak ini disolati atasnya, disolati jenazahnya. Qultu wa sayatil kalamu ala sabri ala mautis sibyan wa ma yatarattabu alaihi minal ajr wa ta'ziyatu fis sabi. Kemudian pembahasan lebih luas lagi dalam kitab ini terkait dengan bagaimana sikap kita ketika meninggal anak kita atau salah satu anak kita, supaya kita tetap bersabar ketika apa? Ketika ada dari anak kita yang meninggal dunia. Dan di sana ada janji Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran yang sangat agung. Dan juga pembahasan terkait dengan takziah. Takziah kepada keluarga yang ditinggalkan oleh anaknya. Ini terkait dengan pembahasan dari hadis yang ke-10. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari pembahasan ini dan bisa mengambil manfaat dari beberapa pembahasan yang telah disebutkan dan dijelaskan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.